Banyak orang bertanya ke saya, kenapa sih masih mau ternak ayam petelur? Padahal ribet, capek, dan untungnya kecil. Jujur, kalau cuma lihat dari luar, peternak ayam petelur memang kelihatan biasa saja. Nggak kelihatan keren, nggak viral, dan jarang dibahas sebagai jalan cepat jadi kaya. Tapi setelah saya benar-benar menjalaninya, saya paham kenapa usaha ini tetap hidup dari dulu sampai sekarang. Dan ini 5 alasan kenapa kamu pantas mempertimbangkan untuk ternak ayam petelur. Yang pertama, telur itu kebutuhan, bukan tren. Nah, hal pertama yang paling terasa saat beternak ayam petelur adalah satu hal yang sederhana. Telur selalu dicari. Harga bisa naik dan juga bisa turun. Cuaca bisa berubah, ekonomi bisa goyah, tapi telur tetap dibeli. Setiap hari ada yang masak, ada yang jual nasi, dan ada yang bikin kue. Dan semua itu membutuhkan telur. Di sini saya sadar, ayam petelur bukan usaha musiman, bukan ikut tren, tapi usaha kebutuhan harian. Selama orang masih makan, selama dapur masih menyala, telur akan selalu punya tempatnya. Yang kedua, bisa dimulai dari kecil tanpa banyak gaya. Banyak orang gagal mulai usaha karena mikirnya kebesaran. Harus ribuan ekor, kandang yang mahal, dan alat yang canggih. Padahal kenyataannya, ayam petelur justru lebih aman dimulai dari yang kecil. 50 ekor hingga 100 ekor, atau bahkan kamu cukup mulai dengan 10 ekor, 20 ekor, dan 30 ekor. Itu cukup untuk belajar. Di skala kecil, kamu belajar disiplin, belajar baca kondisi ayam, dan belajar salah tanpa langsung bangkrut. Saya sendiri ngerasain. Kesalahan di awal itu penting, karena disitulah mental peternak terbentuk. Ayam telur bukan soal siapa yang paling besar modalnya, tapi siapa yang paling tahan untuk selalu konsisten. Yang ketiga, usahanya yang jelas, nggak pakai nebak-nebak. Salah satu hal yang bikin saya betah di ayam petelur adalah alur usahanya yang jelas. Kenapa? Karena ayam makan, ayam bertelur, dan telurnya akan kita jual. Setiap hari bisa dihitung, setiap hari bisa dievaluasi. Kalau produksi turun, ada sebabnya. Kalau telur kecil, pasti ada yang salah. Semua bisa dilacak. Ini berbeda dengan usaha yang nunggu lama, hasilnya nggak jelas, dan cuma berharap keberuntungan. Di ayam petelur, angka itu jujur dan nggak bisa bohong. Dan justru disitulah letak pelajarannya. Yang keempat, ilmu dan pengalamannya yang mahal. Awalnya saya kira beternak ayam cuma soal pakan dan kandang. Ternyata itu tidak benar. Di dalamnya ada juga tentang manajemen waktu, kontrol
mengontrol emosi, kesabaran, dan kepekaan terhadap hal kecil. Ayam nggak bisa ngomong, tapi kan mereka selalu memberikan tanda kepada kita. Dari situlah pengalaman terbentuk, dan pengalaman ini jujur saja nggak bisa dibeli dengan uang. Sekali kamu paham ayam petelur, ilmunya bisa dipakai bertahun-tahun, bahkan bisa jadi pegangan hidup. Yang kelima, hasilnya nggak instan, tapi nyata. Ini alasan paling jujur. Ayam petelur nggak bikin kamu cepat kaya, tapi dia juga jarang bikin kamu kosong total, asal dikelola dengan baik dan benar. Usaha ini ngajarin satu hal yang sangat penting. Apa itu? Hasil itu datang dari rutinitas yang kelihatannya sangat sepele. Datang tepat waktu, memberikan pakan tepat, mengecek kandang setiap hari. Ayam nggak peduli kamu lagi capek atau malas. Kalau dirawat dengan baik, dia akan tetap bertelur. Dan dari situ saya belajar, kalau konsisten, hasil akan ikut konsisten. Jadi, kalau kamu tanya, apakah ternak ayam petelur cocok untuk semua orang? Jawabannya tidak. Tapi kalau kamu orang yang mau belajar, mau konsisten, nggak anti kerja yang rutin, ayam petelur bisa jadi usaha yang jujur dan stabil. Bukan usaha yang menjanjikan mimpi, tapi usaha yang mengajarkan realita. Dan kadang justru dari realita itulah rezeki datang pelan-pelan. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Tunggu apa lagi? Jangan takut untuk memulainya. Salam ternak ayam petelur pemula skala rumahan.